selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Lalu lintas penerbangan di Bandara Internasional Minangkabau belum terpengaruh kabut asap. Baru saja menghirup udara bebas, seorang residivis kasus pencurian di Padang kembali ditangkap polisi. Penganiaya kucing dihukum percobaan, hingga pemerintah membagikan beras gratis selama 3 bulan berturut-turut, kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Meski kabut asap sudah menyelimuti sebagian wilayah di Sumatera Barat, namun belum berimbas pada aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Minangkabau. Pantauan Kamis siang, keberangkatan dan kedatangan pesawat masih berjalan normal. Saat ini jumlah penerbangan di BIM masih normal, yakni 20 hingga 21 penerbangan setiap harinya. Menurut pihak Angkasa Pura II, pengelola Bandara Internasional Minangkabau, kondisi kabut asap belum berdampak terhadap operasional pelayanan dan lalu lintas penerbangan. Saat ini, operasional pelayanan lalu lintas penerbangan masih lancar. Jarak pandang saat ini diperkirakan 2-3 km. Jauh di atas jarak pandang minimal untuk operasional pesawat terbang yang hanya 800 meter. Tidak, di dalam situasi asap kita belum ada menerapkan delay dari airline pun seperti itu. Jadi kondisi saat ini boleh dikatakan normal. Termasuk jarak pandang pun untuk pendaratan sangat baik sekali. Kalau sekarang tuh posisinya yang jelas untuk standar sebuah pendaratan kan minimalnya itu 800 meter. Selama beberapa hari terakhir, sebagian wilayah Sumatera Barat, termasuk Kota Padang dan Padang Pariaman, diselimuti kabut asap. Berdasarkan pengamatan Badan Meteorologi dan Geofisika Minangkabau, ditemukan sejumlah titik api akibat pembakaran lahan. Robiham melaporkan dari Padang. Jembatan penghubung menuju Jorong Sikabau amblas pada Selasa siang. Jembatan tersebut amblas akibat derasnya arus anak Sungai Batang Ujung Gading yang menggerus pangkal jembatan. Jalan yang terletak di kawasan perkebunan sawit ini tidak bisa dilewati sama sekali. Warga terpaksa melalui jalan alternatif atau jalan memutar yang cukup jauh dari Jorong Sikabau menuju pusat kecamatan ataupun sebaliknya. Jalan ini setiap hari dilalui ratusan warga yang tinggal di Jorong Sikabau. Pasalnya di jorong tersebut terdapat 400 kepala keluarga yang bermukim. Untuk sementara itu jalan perusahaan ada alternatif. Jadi untuk sementara kita pergunakan jalan alternatif menuju Jorong Sikabau. Kami dari BPD mungkin akan berkoordinasi dengan dinas terkait. Secepatnya akan kita laksanakan supaya jembatan ini bisa dilewati oleh masyarakat. Rusaknya kalau kita lihat memang rusak total, tidak bisa dilewati. Tak jauh dari lokasi tersebut juga terdapat badan jalan yang amblas. Polisi memberikan tanda di 2 lokasi, jalan dan jembatan amblas, agar warga berhati-hati. Safatul Ulum melaporkan dari Kabupaten Pasaman Barat. Kabut asap menyelimuti sejumlah wilayah di Sumatera Barat sejak beberapa waktu lalu. Kabut asap yang diduga berasal dari provinsi tetangga ini terbawa angin yang berhembus dari tenggara dan timur. Kota Padang, salah satu daerah yang diselimuti kabut asap dan mulai pekat. Namun menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun BIM, kualitas udara masih tergolong baik. BMKG mencatat ada 18 titik panas yang terpantau dari satelit. Sebagian besar berada di wilayah pesisir selatan yang berbatas dengan Provinsi Bengkulu. Selain itu ada juga Sijunjung dan Darmasraya dengan kondisi sedang
atau di bawah 80%. Kondisi cuaca di wilayah Sumatera Barat 2 hingga 3 hari ke depan cenderung cerah berawan. Namun tetap berpotensi hujan di beberapa titik, seperti di daerah Pasaman Barat dan juga di bagian utara dan timur Laut Sumbar. Hujan tersebut belum mampu secara signifikan untuk menurunkan sebaran kabut asap di daerah ini. Itu terdapat 18 titik, di mana sebagian besarnya itu berada di wilayah pesisir selatan, perbatasan dekat dengan Bengkulu. Tentunya kita melihat kondisi kualitas udara masih cenderung baik hingga sedang ya, belum mencapai dalam kategori tidak sehat. Namun tentunya bagi masyarakat sudah diperkenankan apabila ingin menggunakan masker apabila kita melihat tingkat kekeruhan langit yang mungkin juga sudah mulai terjadi ya. Meski kualitas udara masih tergolong baik, namun BMKG mengimbau masyarakat agar menggunakan masker jika beraktivitas di luar rumah, agar terhindar dari masalah gangguan pernapasan. Robiha melaporkan dari Padang. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno Sabtu pekan lalu melakukan kunjungan kerja di Kota Padang. Di kawasan Kota Tua Batangharau, Sandi mengumpulkan sejumlah pelaku usaha pariwisata serta beberapa wali nagari desa wisata yang pernah dinobatkan dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dalam kegiatan yang bertajuk Kelana Nusantara tersebut, Menparekraf mendengar sejumlah permasalahan yang dialami para pelaku usaha, serta memberikan solusi untuk perbaikannya. Salah satunya mengucurkan dana pengembangan untuk 3 desa wisata di Sumatera Barat, yaitu Desa Wisata Saribu Gonjong di Kabupaten 50 Kota, Desa Wisata Kampung Minang Nagari Sumpu Kabupaten Tanah Datar, dan Desa Wisata Sungai Batang Kabupaten Agam. Masing-masing desa wisata mendapatkan bantuan senilai Rp120 juta untuk pengembangan atraksi, destinasi, kegiatan, homestay, dan pelaku ekonomi kreatif. Dengan dana pengembangan itu, Sandi berharap kunjungan wisatawan ke desa wisata yang dimaksud bisa meningkat, serta perekonomian masyarakat juga ikut tumbuh. Hari ini ada 3 desa wisata alumni ADWI Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023 yang mendapatkan pendukungan dari program usaha pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi pendukungan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif ini kita arahkan untuk pengembangan atraksi, juga pengembangan destinasi, event, homestay, pelaku ekonomi kreatif, dan kita harapkan ini adalah bagian daripada ekonomi yang berkelanjutan. Bantuan pengembangan yang dikucurkan Menparekraf merupakan program lanjutan dari Anugerah Desa Wisata Indonesia yang digelar setiap tahunnya. Sumatera Barat dinobatkan sebagai daerah yang paling banyak memiliki desa wisata masuk dalam dominasi. Bahkan tahun 2023 ini, 3 desa wisata Sumbar meraih juara pertama di masing-masing kategori, yakni Desa Muntei di Kepulauan Mentawai, Desa Wisata Nyarai di Padang Pariaman, dan Desa Wisata Perkampungan Adat Nagari di Sijunjung. Arsad Kusnadi melaporkan dari Padang.